Terus ngeten di zaman Nabi Sugeng nanti ngendikan iki ruang tenengan. Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman. Yang satu sudah pergi suatu saat, yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian. Terus apa ya Rasulullah? Yaitu saya dan istighfar. Kata Nabi Allah, saya dan istighfar. Ini ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti selagi ada Nabi, maka nggak akan ada apa? Siksa misalnya bumi diwale terus ada macam-macam. Terus wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah pun tidak akan menyiksa kalau mereka mau nopo istighfar. Berarti yang mengamankan dunia itu satu Nabi, dan sekarang secara lahir ya tentu nggak ada. Ya tapi kita harus menggarisbawahi, saya ulang-ulang itu secara lahir ya, karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini bukan karena mitos atau kultus, saya itu sudah tajribah. Semua ulama mesti pernah kasuf. Saman saya pikir, sing darani mati, ku ilangin roh. Jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa? Mati. Tapi roh itu maknanya kehidupan. Lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati. Kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak? Enggak. Roh maknanya kehidupan. Roh itu maknanya kehidupan. Nah, ngono para nabi itu tidak mati, masih menunggui kita, masih mengawal kita. Sebab itu dalam tahiyat kita tidak boleh pakai dhamir ghaib, tapi assalamu alaika, pakai alaika, salam untukmu ya Rasulullah, alaika. Padahal Nabi itu sudah tidak ada, karena itu hanya secara zahir. Hakikatnya Nabi masih di hadapan kita. Jika kita kalau salam assalamu alaika, alaika yang atasnya jeneng. Jadi ini kira roh hadirnya kanjeng Nabi, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan urusan wong mahjub pembeda. Tapi normalnya kena umatnya tenan ya assalamu alaika, bukan alaihi tapi nopo alaika. Alaika berarti khitab itu di hadapan Anda, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau sampean nggak bisa mukasyafah, ya dilatih secara akidah. Itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh. Roh tidak bisa mati. Berarti rohnya Nabi masih menunggu kita. Atau begini cara berpikir Anda. Sekarang keyakinan Anda orang mati syahid itu hidup apa mati? Orang mati syahid. Orang mati syahid itu apa? Hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa Rasulullah sayyidus syuhada. Kalau sekedar mati syahid orang kebanyakan saja masih hidup, apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, tertua dari sekian orang yang syahid. Tentu Rasulullah itu hayyun la yamut. Sehingga ini penting buat alaqah kita. Makanya semua berjanji, semua tiba di karang ulama itu semuanya pakai dhamir khitab. Assalamu alayka ya Rasulullah, sholatu wa salamu wa ala tasawwuf. Pokoknya assalamu alayka ya Rasulullah, semuanya itu pakai apa? Khitab. Khitab itu artinya hadir. Makanya masyhur dalam cerita-cerita Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang yang mengharamkan apa itu nasyid. Nasyid itu ya kayak ini lagu-laguan yang muji Nabi itu. Nah itu kalau sudah hadir, sudah isak itu kan sampai agak-agak joget. Apa terus jenis orang ini? Juga atau kondang dutno. Bahasa Arabnya pokoknya toroban, toroban wahanat. Nopo. Apa kan? Sing kue dibaan terus rodo jadab ngeflay apa? Ngono ngeflay. Tapi ra mikir utang kan, pokoknya perkara hadirin Nabi. Saya Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca di bab berjanji itu ngeflay agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga menasik. Saya tidak tahu masih orang tabuannya atau orang itu gak usah bagus. Soalnya terus asik. Ditanya,
Lima ada tutor itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anakah haram tahu? Kalau padahal Anda mengharamkan jadi. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Jadi semenjak itu terus wong ra roh ceritane. Terus sing ra paham lah saya bobo ngene iki. Jadi akhirnya gue ra paham lah pokoke menak joget-joget gedak-gedak terus koyo wong paham ngono terus. Jadi pertama gue paham sesuai gaya koyo wong paham. Gue sampe niru wong paham gue apik. Jadi mulane gaya paham itu penting. Koyo iya. Nah, sekarang ada ketambahan era Sayyid Ali, ada Simtud Duror. Dulu yang paling terkenal ya Tiba Berjanji. Saya itu apal Tiba Berjanji bukan karena seneng tibaan, saya itu seneng ilmiahnya. Kalau saya mulai pertama itu seneng ilmiahnya. Sekarang ya mulai belajar Simtud Duror. Tapi mulai dulu saya seneng ilmiahnya. Ilmiah itu artinya begini, yaitu tadi. Misalnya sampean baca apa? Walanal ma'la wa khaifu mina fa'alaman hada wa kun zakuni. Sebuti sing terkait apa? Wal baitu ya'lafuna nahnu jironu. Sebutan seterusnya itu. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna. Jadi orang-orang dulu itu usul. Sampean tak maknani ya, ngono aja getem ben tertib kan. Dia nak jatuh terus ketune dibanting bareng. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Tanah batha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah. Itu orang darani batha Mekah. Na'rifu kenal kita al-batha ing tanah batha. Wa ta'rifu lan yo kenal apa tanah batha na ing kita. Jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah-tanah ini. Tanah-tanah itu pun kenal kita. Orang dulu itu usul semua, sehingga kalau sujud itu dia tahu betul bumi ini menangis ketika saya ada sujud. Nah sujud udah betah, karena ini omongan di bumi kok kowe mbok coplok sujud temu. Aku itu maknina ora betah. Mergo bumi ini beraimu ora betah. Dulu tuh orang itu begitu asik dengan alam sampai na'riful batha wa ta'rifuna. Was-sofa wal baitu ya'lafuna. Alifai maknane akrab. Wasofa gunung sofa ya kenal aku, wal betu te betu ya lafu iku kenal akrab apa betu anak kita. Dulu orang itu usul semua. Nariful batha wa ta'rifuna wasofa wal betu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kun. Terus walana khairul iku ora kowe ben iku ora samelo-melo. Mergo iku khusus habaib walana khairul anami abu. Kita punya bapak terbaik. Jelas ora kowe mergo perat. Wis moco iku wis lon-lon wae perkarane wis tau dadi. Wong kowe ora paham mbok anter ae.